Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang bioteknologi. Anak-anak, pernahkah kalian makan makanan ini? Keju, yogurt, kecap, tempe, roti, tape, atau peyem? Nah, makanan-makanan itu adalah contoh produk bioteknologi. Lalu, apa sih sebenarnya bioteknologi? Yuk mari kita bahas. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup, sedangkan teknologi artinya suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah dan membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari tubuh organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Sejarah bioteknologi berawal dari seorang ilmuwan Prancis yang bernama Louis Pasteur. Ia orang yang pertama kali menemukan bahwa fermentasi disebabkan oleh organisme pada tahun 1857. Bioteknologi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bioteknologi konvensional atau tradisional. Yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur yang menghasilkan enzim-enzim tertentu dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Berikut adalah ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama, biasanya menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana, kemudian metode yang digunakan juga masih sederhana, tidak terlalu rumit. Produk atau barang yang dihasilkan masih dalam jumlah yang terbatas atau sedikit. Biasanya, proses bioteknologi konvensional itu dilakukan dengan fermentasi atau dengan penggunaan ragi, jamur, dan bakteri. Sedangkan untuk ciri bioteknologi modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya menggunakan peralatan yang canggih. Kemudian, metode yang digunakan berdasarkan penelitian. Produk dan barang yang dihasilkan pun dalam jumlah banyak atau massal. Biasanya, bioteknologi modern melibatkan enzim-enzim, kultur jaringan, dan rekayasa DNA. Berikut adalah contoh produk bioteknologi konvensional atau yang tradisional. Yang pertama ada tapai atau tape, kemudian roti, tempe, kecap, nata de coco atau sari kelapa, yogurt, keju, mentega, minuman beralkohol, tauco, dan oncom. Bioteknologi konvensional biasanya berperan dalam bioteknologi pangan. Contoh yang pertama adalah tapai. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah jamur Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae, dan Acetobacter aceti. Perubahan yang terjadi dalam pembuatan tapai adalah sebagai berikut. Awal mulanya, amilum dan air yang ada di singkong akan berubah menjadi glukosa, sehingga tapai menjadi terasa manis. Namun, bila dalam pembuatannya sering dibuka tutup, atau penyimpanan yang terlalu lama, tapai akan menjadi terasa getir dan asam, karena gula akan berubah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan asam cuka. Yang selanjutnya, hasil bioteknologi pangan adalah pembuatan yogurt.
Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah bakteri Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Perubahan yang terjadi pada yogurt adalah berawal dari susu atau laktosa berubah menjadi asam laktat sehingga menjadi terasa asam. Contoh yang selanjutnya adalah keju. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan keju adalah bakteri Lactococcus, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Perubahan yang terjadi pada pembuatan keju berawal dari susu sapi yang dipasteurisasi, selanjutnya terjadi pengasaman atau difermentasi. Di sini ditambahkan bakteri yang di atas. Selanjutnya akan ditambahkan rennet, sehingga terjadi pembentukan dadi, atau terjadi pemisahan antara kasein dengan susu. Selanjutnya dadi akan ditambahkan garam. Setelah ditambahkan garam, dilakukan pematangan maka jadilah keju. Contoh bioteknologi pangan berikutnya adalah tempe. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe adalah jamur Rhizopus oryzae, jamur Rhizopus oligosporus. Perubahan yang terjadi pada pembuatan tempe berasal dari biji kedelai, di mana di dalamnya ada protein dirubah menjadi asam amino. Contoh selanjutnya adalah kecap. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus oryzae, kemudian jamur Aspergillus wendti. Perubahan yang terjadi pada pembuatan kecap sama seperti tempe, berasal dari protein yang ada di dalam biji kedelai, dirubah menjadi asam amino dan gula. Contoh yang selanjutnya adalah roti. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan roti adalah jamur Saccharomyces cerevisiae. Peristiwa yang terjadi pada pembuatan roti adalah sebagai berikut. Amilum dengan glukosa atau gula akan mengalami fermentasi dengan bantuan jamur Saccharomyces cerevisiae berubah menjadi karbon dioksida dan alkohol, sehingga roti yang dihasilkan menjadi mengembang dan beraroma harum. Contoh yang selanjutnya adalah minuman beralkohol. Mikroorganisme yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae, di mana glukosa di dalam biji serealia dan ekstrak buah anggur akan mengalami fermentasi menjadi karbon dioksida dan alkohol. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya, dilanjut nanti minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.